Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas dari rumah dan belajar dari rumah. Nah, hari ini Ustadz Reddy akan memberikan materi pembelajaran tentang menentukan gagasan pendukung. Perhatikan dulu, sebelumnya Ustadz pernah memberikan video tentang menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Nah, sambil kita review kembali materi kemarin dan kita sambil melanjutkan menentukan gagasan pendukung ya. Karena gagasan pokok dan gagasan pendukung itu masih terkait satu sama lain dalam menentukan hal-hal yang penting dalam sebuah paragraf ya. Kita harus mengetahui dulu perbedaannya dari mana gagasan pokok dengan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf serta menemukannya dalam sebuah paragraf. Nah, kita untuk mengetahui perbedaannya dilihat dari pengertiannya. Apa sih gagasan pokok dan apa sih gagasan pendukung itu? Apakah gagasan pokok itu sama seperti ide pokok? Ya, sama. Gagasan pokok, ide pokok itu sama. Nah, di dalam sebuah paragraf itu pasti ada dua penyusunnya. Ada gagasan pokok atau ide pokok berdampingan dengan gagasan pendukung. Nah, kita belajar dulu ya pengertiannya. Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Gagasan pokok juga memiliki arti inti dalam suatu paragraf atau teks atau bacaan. Gagasan pokok akan lebih lengkap jika dilengkapi dengan gagasan pendukung. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa berupa uraian, penjelasan, contoh, ataupun sebagainya. Nah, dari dua pengertian ini tadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terdapat pada fungsinya dalam sebuah paragraf. Jika gagasan pokok merupakan ide utama atau inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari ide pokok. Ya. Nah, kemarin kan waktu belajar minggu kemarin kita belajar tentang menentukan ide pokok atau gagasan pokok. Cara menentukan ide pokok atau gagasan pokok kemarin kan ada 3. Ya, ada cirinya, ada 3. Ada deduktif, ada induktif, dan ada dein atau campuran deduktif, induktif. Masih ingat cirinya deduktif apa? Gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Ya, diingat-ingat. Deduktif kemarin gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Sedangkan induktif itu berada di akhir paragraf gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Ya. Sedangkan dein ya, dein deduktif induktif atau campuran itu berada di depan dan di belakang sebuah paragraf. Ya, jadi ada 3 cara menentukan gagasan utama. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah pengiring dari gagasan pokok tersebut. Berarti kalau seumpamanya ada gagasan pokok berupa paragraf induktif atau gagasan pokoknya ada di depan, deduktif. Nah, kalau di deduktif itu ada di depan, berarti gagasan pendukungnya setelahnya deduktif atau setelahnya gagasan pokoknya. Ya, apabila sebuah paragraf induktif yang ada di akhir, pasti gagasan pendukungnya ada di awal. Nah, jadi selalu beriringan. Begitu juga dengan campuran.
Kalau campuran yang D-in ada di depan dan di akhir, pasti gagasan pendukungnya ada di tengah. Ya, jadi gagasan pendukung itu sebenarnya pengiring dari gagasan utama. Selanjutnya, nah, cara menentukan gagasan pendukung. Yang pertama, berisikan kalimat uraian dan penjelasan. Biasanya terletak setelah gagasan utama yang kedua. Nah, seperti tadi, jadi kalau deduktif yang di awal, pasti setelahnya itu gagasan pendukung. Kalau induktif di terakhir, pasti sebelumnya gagasan pendukungnya. Kalau campuran, di depan dan di akhir paragraf gagasan utamanya, pasti gagasan pendukungnya ada di tengah. Ya, seperti itu. Terletak setelah gagasan utama. Nah, cara ketiganya, kalau kalian belum menemukan gagasan utama, kalian bisa baca tuh berulang kali jika masih belum menemukan, ya. Jadi karena intinya itu kalian temukan dulu gagasan utamanya, baru setelah itu kalian lebih mudah menentukan gagasan pendukung. Nah, biasanya gagasan pendukung itu terdiri dari banyak kalimat penjelas, dijabarkan satu persatu dari penjelasan gagasan pokok. Ya, gagasan pendukung dapat diperoleh setelah menemukan gagasan utama. Nah, seperti yang tadi Ustadz Reddy sudah bilang bahwa gagasan pendukung itu bisa diperoleh setelah gagasan utama. Yang tadi metodenya deduktif, induktif, maupun campuran. Nah, sekarang setelah Ustadz Reddy menjelaskan panjang lebar tadi, nah kita yuk sama-sama belajar menentukan gagasan pendukung. Nah, di sini ada sebuah paragraf yang berjudul batik. Ya, Ustadz Reddy bacakan dulu dan kalian juga sambil memperhatikan juga sambil membaca, sambil kalian coba belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, batik. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya batik Bali. Nah, dari paragraf ini, coba Ustadz beri waktu beberapa saat, kalian coba tentukan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Ya, dicoba perhatikan kembali paragrafnya. Oke, sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yuk, kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini Ustadz sudah beri tanda yang warna merah adalah gagasan utamanya. Nah, masih ingat gagasan utama dalam sebuah paragraf apabila ada di depan disebut apa? Ya, betul. Deduktif. Nah, deduktif karena gagasan utamanya ada di awal paragraf. Nah, sekarang gagasan pendukungnya yang mana? Yaitu gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu kalimat ya. Biasanya jabarannya lebih panjang. Di sini kalimat pertamanya atau gagasan pendukung yang pertama yaitu yang berwarna hijau yang ditulisan bercetak miring. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Lilin yang dipanaskan, itu yang pertama, gagasan pendukung yang pertama. Gagasan pendukung yang kedua yaitu penjabarannya dari gagasan pokok, kain batik berasal dari Pulau Jawa, itu yang kedua. Yang ketiga, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa.
Dan yang terakhir, keempat, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, contohnya batik Bali. Nah, ternyata dalam satu paragraf itu terdapat banyak bagian ya. Bagian pertama yaitu gagasan pokok. Dalam contoh ini, gagasan pokoknya deduktif, ada di awal. Nah, setelah itu kalian lebih mudah menentukan gagasan pendukung karena gagasan pendukung letaknya setelah gagasan pokok. Nah, berarti setelahnya gagasan pokok adalah gagasan pendukung. Berarti kalau deduktif berarti setelahnya. Nah, setelah kalimat deduktif, setelah kalimat gagasan utamanya. Nah, sampai sini pasti sudah mengerti ya. Nah, bagi yang belum mengerti, kita lanjut ya ke latihan berikutnya. Coba kalian tentukan lagi gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Nah, ini Ustadz sudah berikan ada 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Kita baca bersama-sama ya. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisahnya penghuni Botinglangi setempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ya, itu tadi ada tentang informasi tari Kipas Pakarena, terdiri dari 3 paragraf. Kita analisis satu persatu ya. Kita analisis paragraf pertama. Paragraf pertama kira-kira gagasan utamanya deduktif apa induktif? Begitu juga paragraf kedua, deduktif atau induktif? Berikutnya paragraf ketiga, deduktif atau induktif. Yuk kita buktikan bersama-sama ya. Nah, paragraf pertama. Paragraf pertama gagasan pokoknya tari Kipas Pakarena. Coba kita lihat. Nah, ternyata tari Kipas Pakarena ada di awal kalimat atau awal paragraf. Sehingga paragraf itu deduktif. Ya, maka di paragraf pertama gagasan pokoknya tari Kipas Pakarena kalimatnya. Gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Nah, letaknya setelah gagasan utama. Nah, sekarang paragraf kedua, gagasan pokoknya. Awal kisah tari Kipas Pakarena. Coba kita lihat paragrafnya ada di mana awal kisah tari Pakarena. Ya, ini ada di awal juga ya kisahnya. Itu dari kisahnya itu. Nah, gagasan pokoknya awal kisah tari Pakarena. Nah, sekarang gagasan pendukungnya. Nah, itu setelahnya gagasan pokok
Sebelum berpisah, penghuni Boting Langi setempat mengejarkan penghuni Lino cara menjalani hidup. Berarti letaknya setelah gagasan pokok. Ya. Berikutnya paragraf ketiga, gagasan pokoknya, tarik kipas Pakarena dan makna gerakannya. Yaitu ada di awal juga. Wah, berarti semua ini ada di paragraf deduktif semua ya, ketiga paragraf ini. Nah, sekarang gagasan pendukungnya, yaitu penjelasannya berupa gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia, dan seterusnya. Nah, itu tadi bagaimana cara kita mencari gagasan pendukung. Intinya, kalau kalian sudah menemukan gagasan pokok dengan cara metode deduktif, induktif maupun campuran, kalian akan dengan lebih mudah menentukan gagasan pendukungnya. Nah, karena gagasan pendukung itu selalu beriringan dengan gagasan pokok. Nah, itu kuncinya ya, diingat-ingat ya. Nah, cukup sekian materi dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah pengetahuan kalian semua tentang menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Untuk mencoba latihannya, coba kamu kerjakan soal yang ada di lembar kerja siswanya ya. Di situ ada bacaan dan di situ juga ada cara menentukan gagasan pendukung. Coba dilihat di LKS-nya. Kalian bisa kerjakan nanti hari Kamis ya. Oke, terima kasih dari Ustadz. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.